Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih datang lagi atau hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, yakni TAS atau Tanya Apa Saja. Setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 diskusi rutin biasa, dan hari ini kita menampilkan tema mengenai menopause dini. Sudah hadir di tengah-tengah kita seluruh pakar-pakarnya, yaitu sebagai moderator ada Prof. Dr. Hendy Hendarto, dokter spesialis Obgyn konsultan. Selamat pagi, Prof. Dan juga Selamat pagi, Pak Seto. Ya, dan juga ada dua narasumber, yaitu Dr. Siriatna Dwiningsih, spesialis Obgyn konsultan, dan juga Dr. Muhammad Abdianta Widyanugraha, spesialis Obgyn. Sebelumnya, seperti biasa, kami persilakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru senior saya, Prof. Hendarto, sejawat saya sejak kuliah ini, Dr. Siriatna Dwiningsih, kemudian Dr. Wiwit gitu ya, Dr. Widyanugraha, Dr. Wiwit, dan Dr. Seto, Dr. Sabrina, dan semua tim. Terima kasih banyak untuk acara pada pagi hari ini. Menurut saya ini sangat menarik tentang menopause dini. Jadi mudah-mudahan bisa kita terapkan pada pasien kita sehari-hari. Tolong dimanfaatkan, ini pakar-pakarnya langsung, kapan perempuan itu dikatakan menopause dini, kapan diperlukan HRT, dan lain-lain. Nanti kita kulaan ilmu ke beliau-beliau yang memang pakarnya. Nah, kemudian masalah tas sendiri, sudah hampir setahun kita melaksanakan Tanya Apa Saja. Nanti pada akhir ini kita akan mengadakan survei ke seluruh peserta, kira-kira bentuk tas di tahun 2022, adakah yang diusulkan untuk perubahan, baik judul, sistem, hari, dan lain-lain, kita akan evaluasi, sambil nanti akan dibukukan selama 1 tahun ini berupa frequently asked question book, begitu ya, oleh Dr. Seto dan tim. Dari saya, terima kasih banyak, apresiasi untuk para partisipan meluangkan waktu untuk mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn. Jadi hari ini seperti tadi dikatakan kita membahas mengenai menopause dini. Sebetulnya peringatannya sudah dari bulan lalu, jadi Hari Menopause Dunia tanggal 18 Oktober diperingati seluruh dunia, dan juga mungkin hari ini kita tidak hanya membahas bagaimana menopause dini pada kasus-kasus usia yang lebih muda, tapi juga bisa melebar sampai juga kasus menopause pada usia yang lebih lanjut. Hari ini sudah ada pakarnya, Prof. Hendy, ada Dr. Ratna, dan Dr. Wiwit. Kami persilakan kepada Prof. Hendy, dan sekali lagi seperti biasa, bila ada pertanyaan-pertanyaan, monggo bisa langsung bertanya melalui kolom Q&A atau bisa melalui kolom chat, atau bila mana ingin berdiskusi secara langsung dengan para pakarnya, monggo dipersilakan untuk raise hand, nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kami persilakan Prof. Hendy. Baik, terima kasih host Dr. Seto, yang energik Dr. Seto ini ya. Banyak yang ditangani sudah. Dan juga pada ketua di departemen, ketua KSM Obstetrik Ginekologi, Dr. Brahmana, terima kasih membuat acara menjadi semarak tas Tanya Apa Saja. Seperti disampaikan tadi, ini cukup menarik ya, karena topiknya ini sangat-sangat membuat orang itu frustasi kalau mendapatkan ini ya. Jadi kalau sudah belum waktunya, tahu-tahu sudah divonis menopause dini, setengah mati ini ya. Jadi mari kita kupas sampai sedalam-dalamnya. Dr. Ratna ini seorang staf yang energik juga ya. Sudah banyak berpartisipasi dalam hal-hal yang mengenai reproduksi endokrinologi, dan juga staf muda kita, Dr. Wiwit ini ya. Baik, Dr. Brahmana sudah raise hand ini. Kayaknya ada bermasalah Dr. Brahmana dengan menopause dini ini. Silakan Dr. Brahmana. Ya, terima kasih Prof. Jadi sangat menarik, saya tertarik sekali karena sehari-hari saya berkutat dengan tumor, kanker, dan itu mungkin beberapa mengharuskan untuk memang diangkat ya semuanya dan lain-lain. Juga pasien sehari-hari juga selalu timbul pertanyaan,
pada pasien itu, "Loh dok, menopause itu enggak apa-apa, tah? Menopause itu enggak apa-apa, enggak harus diganti hormon, tah?" Nah, ini saya ingin bertanya pada pakar-pakarnya, kira-kira kalau menopause alami, itu kapan kita harus memberikan hormonal replacement terapi? Apakah semuanya, ataukah di atas 40 enggak perlu, atau mungkin ada batasan umur? Mungkin itu yang pertama dulu, Prof. Nanti saya akan diskusikan. Kalau ada Baik. pertanyaan, terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Ramana. Jadi pertanyaannya kapan ini ya, kalau memang menopause alami ya, Pak Ramana tanya alami, harus ditangani dan obatnya apa dan penanganan seperti diberi hormon dan lain-lain. Dokter Wiwit, monggo silakan mulai Dokter Wiwit. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Brahmana. Di sini ada Prof. Hendi, beliau guru saya yang merupakan seorang pakar menopause juga ada saudara saya Dr. Ratna. Mungkin nanti dapat dibantu oleh saudara dan guru-guru saya di sini. Baik, Dr. Brahmana, pertanyaan memang cukup sering muncul untuk pasien-pasien kita yang di klinik, di praktek. Kapan mulai diberikan terapi hormonal? Kalau kita melihat panduan dari Hiveri 2010, terapi hormonal itu selalu kita mulai apabila ada onset keluhan dari pasien. Kalaupun ada keluhan, pasien juga akan kita tawari dulu, jadi kita screening dulu, apakah mau diterapi hormonal apa tidak. Kalau tidak diterapi hormonal, dapat kita lakukan konseling mengenai gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat terkait dengan aktivitas, olahraga, kemudian pola makan yang sehat. Nah, sedangkan pasien kalau misalkan mau diterapi hormonal, kita lakukan screening, ada tidak kontraindikasi absolut, atau mungkin juga malah kontraindikasi relatif. Apabila ada kontraindikasi absolut, tentu kita tidak berikan terapi hormonal, kita tawarkan terapi alternatif. Terapi alternatif dapat bisa berupa golongan SRM, kemudian klonidin, antidepresan. Kemudian apabila tidak ada kontraindikasi, pasien dapat kita berikan terapi hormonal. Di sini bisa kita bisa berikan terapi hormonal kelompok estrogen dan progesteron. Namun apabila tidak ada uterus atau pasien sudah pernah mengalami angkat rahim, dapat kita berikan hanya terapi estrogen. Tentu pemberiannya juga kita harus lakukan monitoring. Bisa kita lakukan monitoring selama 1 hingga 3 bulan. Kita tujuan dari monitoring ini untuk melihat toleransi dari pasien. Bagaimana toleransinya, efek sampingnya. Apabila tidak ada toleransi, apabila tidak ada efek samping, dapat kita lanjutkan terapinya. Namun apabila ada efek samping, tentu kita harus evaluasi dulu. Sampai kapan kita memberikan terapi itu? Tujuan pemberiannya dengan dosis terendah hingga keluhan-keluhan dari pasien itu hilang atau membaik. Nah, kalau kita melihat literatur yang lain, saya pernah membaca dari perkumpulan menopause dari Amerika Utara, pemberian terapi pada mereka yang menopause disarankan atau dianjurkan diberikan sesegera mungkin, khususnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Di situ menurut mereka kejadian osteoporosis, jadi terjadinya absorpsi tulang itu kejadiannya paling cepat dalam kurun waktu 3-4 tahun pertama mulai terjadi menopause. Begitu mungkin Prof. Hendi, dari saya mungkin dapat ditambahkan oleh senior saya Dr. Ratna. Ya, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi pada keadaan menopause yang alami ya, terjadi alami karena faktor usia dan lain-lain, ternyata ada aturan-aturannya ya Dr. Wiwit ya, tadi ya sebutkan tadi bahwa bila ada keluhan baru kita terapi hormon. Tapi tidak, kita mesti lihat kondisi yang bagaimana yang terbaik untuk pasien ini. Bagaimana Dr. Ratna pendapat ini? Silakan Dr. Ratna. Ya, terima kasih Dr. Hendi, Prof. Hendi maaf, dan Dr. Brahmana pertanyaannya. Jadi memang betul kalau kita melihat panduan dari PERMI, Perkumpulan Menopause Indonesia, memang kalau dulu terapi sulih hormon diberikan pada semua pasien menopause. Kita ingat waktu dulu ada penelitian dari Women Health Initiative, ternyata
risiko terjadinya kanker payudara, kemudian kanker di usus itu meningkat setelah pemakaian terapi sulih hormon. Setelah itu kita mengkaji ulang pemberian terapi sulih hormon ini pada wanita menopause, dan dari panduan PERMI memang terapi hormonal ini hanya diberikan pada wanita menopause yang dengan keluhan. Keluhannya bisa keluhan karena vasomotor, kemudian karena atrofi di vagina yang menyebabkan berdasarkan keluhan, dan itu pun ditanyakan apakah mereka menghendaki pengobatan atau tidak. Setelah itu mereka dilihat di screening tadi dikatakan Dr. Wiwit, apakah ada kontraindikasi relatif ataukah kontraindikasi absolut. Kalau memang ternyata ada kontraindikasi relatif, maka boleh diberikan terapi sulih hormon ini dengan catatan dan dengan evaluasi yang ketat. Tetapi kalau tidak ada kontraindikasi dan mereka memang menghendaki dan membutuhkan terapi sulih hormon, maka terapi sulih hormon baru diberikan. Demikian, Prof. Baik, jadi melengkapi apa disampaikan Dr. Wiwit bahwa ada indikasinya aturan bagaimana pada pemberian terapi hormon pada yang normal ya, yang kondisi yang fisiologis menopause itu. Ada tambahan Dr. Brahmana? Oke, jadi mungkin saya menyimpulkan ketika di atas 40 tahun tidak ada keluhan, tidak wajib HRT. Begitu ya, 40 tahun ya, saya mohon saran ya. Tapi kalau di bawah 40 tahun, ada keluhan, tidak ada keluhan, harus HRT. Apa demikian ya? Baik, ini lebih detail lagi, ada batasan usia ya, 40 ya. Ya. Kalau yang 40 dan yang fisiologi yang menopause yang normalnya yang biasanya 50 tahun ini bagaimana? Ada bedanya enggak sebetulnya ini? Yang disampaikan Pak Brahmana ini penting kan untuk teman-teman kita di lapangan ya. Pak Wiwit gimana? Batasan usia Baik. ini. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau kita cermati dari panduannya Hiferi tadi, memang tidak ada panduan yang tegas bahwa usia kurang dari 40 atau 40 tahun. Tapi kalau kita lihat salah satu keluhan yang paling sering pada menopause atau yang mungkin kita khawatirkan, khususnya pada mereka yang usia kurang dari 40 tahun, kita tahu bahwa usia kurang dari 40 tahun ini adalah masa seseorang ini dalam usia yang sangat produktif. Nah, salah satu keluhan yang paling sering pada menopause ini kan osteoporosis. Nah, kalau terjadi osteoporosis, mestinya juga akan sangat mengganggu produktivitasnya. Nah, jadi tujuan pemberian dari HRT kurang dari 40 tahun lebih pada preventif dari keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang akan mungkin terjadi pada keluhannya menopause dini ini, Dok. Tadi kalau kita fokus pada osteoporosis, mungkin pemberian preparat hormonal dan ditambah dengan suplemen dasar seperti kalsium dan vitamin D itu diperlukan. Mungkin itu Prof, mungkin bisa ditambahkan dengan senior kami, Dr. Ratna. Dr. Ratna menambahkan? Ya, jadi kalau ini Dr. Brahmana mendapatkan pasiennya menopause-nya kurang dari 40 tahun, itu sudah kita masukkan dalam kriteria menopause dini, Dr. Brahmana. Nah, pada menopause dini ini kita melihatnya ada efek jangka pendek dan efek jangka panjang dari menopause dini. Kalau efek jangka pendek ya keluhan somatik, tadi misalnya dispareunia, kemudian ada nyeri sendi, keluhan-keluhan yang muncul pada wanita menopause akibat hipoestrogen, termasuk di sini gangguan vasomotor. Nah, tetapi efek jangka panjang ini yang harus kita perhatikan, misalnya angka kejadian osteoporosis akan meningkat kalau menopause-nya memang kurang dari 40 tahun, kemudian kejadian penyakit jantung PJK ya, penyakit jantung koroner, itu juga akan meningkat pada wanita yang menopause dini, menopause kurang dari 40 tahun. Sehingga pada pasien-pasien ini maka perlu kita berikan terapi sulih hormon. Nah, terapi sulih hormon ini tergantung penyebab dari menopause-nya. Misalnya menopause dininya akibat dari pengangkatan organ reproduksi, histerektomi total dengan bilateral salpingo ovarectomy, sehingga kita hanya memberikan terapi sulih hormon berupa estrogen saja. Tapi kalau memang uterusnya masih ada, kita berikan terapi hormonal estrogen dengan progesteron. Demikian. Jadi kita mengantisipasi efek jangka panjangnya. Demikian, Prof. Terima kasih. Jadi namanya makin mengerucut ya. Jadi artinya kalau di bawah 40 tahun, menopause yang seperti kita bahas saat ini, menopause dini, itu risikonya makin tinggi ya. Sama yang saya Dr. Wiwit sama Dr. Ratna tadi, bahwa karena itu prevensi harus dilakukan.
dengan terapi sulih hormon. Tapi kalau yang menopause yang 50 tahun karena faktor usia dan lain itu tergantung keluhan yang ada. Jadi karena beberapa efek samping pernah dalam penelitian dari WHI itu meningkat, maka tergantung dari keluhan. Karena obat-obat reduksi sulih hormon kita sampaikan tadi bahwa dia memang berfungsi pada yang vasomotor, jadi keluhan vasomotor itu. Jadi kalau ada keluhan diberikan, kalau tidak observasi. Itu yang disampaikan sama Dr. Ratna sama Dr. Wiwit. Ini Pak Pujo ini juga raise hand ini kayaknya. Monggo, Dr. Pujo, silakan Dr. Pujo. Kalau belum, saya boleh tanya satu terakhir aja, Dr. Ratna. Oh gitu, monggo silakan sambil menunggu Dr. Pujo yang raise hand ini. Ya. Kalau Silakan. kurang dari 40 diberikan TSH, itu sampai berapa tahun diberikan TSH? Itu pasien kadang tanya itu. Jadi misalnya menopause, nggak tahu sebabnya kenapa 37 kita berikan TSH, itu sampai umur 40 atau sampai kapan? Terima kasih, terakhir. Baik, pertanyaannya ini sampai kapan? Ini penting ya, karena di lapangan obatnya ini sampai kapan ini? Silakan Dr. Ratna, nanti mungkin Pak Wiwit menyusul. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau kita melakukan terapi pada menopause dini, ini kita berikan sampai dengan usia menopause yang sesungguhnya. Misal kalau kita rata-rata di wanita di Asia Tenggara ini usia menopause-nya sekitar 50 tahun. Jadi kita berikan sampai dengan 50 tahun. Apakah boleh diperpanjang? Ya kita lihat risk and benefit dari terapi sulih hormon ini. Dan kalau pasien, sekali lagi kalau pasiennya menghendaki. Tapi paling enggak kita berikan sampai dia usia menopause. Demikian Prof. Baik, demikian. Dr. Wiwit mau nambahkan? Enggak Prof, sama Prof dengan dokter Ana. Gitu Dr. Ramana. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Di kolom Q&A ada pertanyaan, tapi tadi Dr. Pujo raise hand mau menambahkan. Iya, Prof. Silakan Dr. Bisa Pujo. didengar, Prof. Bisa, jelas. Terima kasih Prof. Hendy, Dr. Ratna, Dr. Wiwit. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, menopause dini itu kan ya masalah hormon ya, hormonnya pasti bermasalah, akhirnya turun. Nah, apa ada yang punya data mungkin angka kejadian kanker pada yang menopause dini ini meningkat atau enggak? Atau bahkan mungkin menurun ya? Banyak kanker yang tergantung kepada hormonal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman. Nggak tahu ya, apakah teman-teman juga mengamati kasus-kasus dengan endometriosis, dengan miom, adenomiosis, itu ada kecenderungan menopausenya lama. Apa betul ya? Saya mengamati kok seperti itu. Terima kasih, Prof. Hendy. Ya, terima kasih Pak Pujo. Wah, ini makin jeli Pak Pujo ini. Pertanyaannya bagus sekali. Ada dua pertanyaan tadi itu. Apakah angka kejadian keganasan meningkat pada wanita-wanita yang mengalami menopause dini? Yang kedua, apakah penyakit-penyakit yang estrogen dependent, endometriosis, miom, itu cenderung semakin lama menopausenya. Jadi tidak pada yang sebenarnya lebih panjang gitu. Gimana ini, Pak Dr. Wiwit? Ada data enggak ini? Dua pertanyaan ini. Mungkin nanti Dr. Lana menyusul. Gimana? Iya, pertanyaannya sulit, Prof. Jadi saya dua-duanya rasanya satu ini belum punya datanya. Meskipun mungkin saya sempat berpikir tadi mungkin untuk yang menopause dini tidak ada paparan estrogen dan tidak ada yang memicu endometrium untuk tumbuh, mungkin tapi saya belum punya datanya. Mungkin itu lebih protektif untuk endometrium karsinoma. Sedangkan untuk tadi yang endometriosis kemudian menopause-nya lebih panjang, menurut saya belum punya data untuk itu, Prof. Mungkin baik. Ada yang tahu ya. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi pertanyaannya tidak susah ini, pertanyaan yang susah itu jawabnya Pak Wiwit ya. Kalau pertanyaan tidak susah. Ya, Pak Pujo, terima kasih. Baik, Dr. Ratna mungkin menambahkan. Baik, terima kasih. Sama saya juga belum punya data. Cuman kalau yang ditanya apakah angka kejadian kanker di sini kita mungkin fokusnya kanker ginekologi ya. Salah satu penyebab dari menopause dini itu adalah gonadal dysgenesis. Nah, pada gonadal dysgenesis itu kemungkinan adanya testis, jaringan testis di gonad ovarium. Nah, pada kasus-kasus seperti ini memang resiko terjadinya kanker ovarium pada pasien ini akan meningkat, terutama kalau
kita dapatkan pada wanita usia kurang dari 30 tahun. Jadi kalau ditanya angka kejadian kanker bagaimana? Mungkin kalau memang penyebabnya adalah gonadal dysgenesis, di mana kita dapatkan pada karyotypingnya itu kromosom Y, dan pada gonadnya mungkin ada ovotestis, itu resiko terjadinya keganasan pada ovariumnya akan meningkat. Tapi kalau untuk kanker yang lain, mohon maaf, Dr. Pujo, saya belum ada data. Apakah kanker serviks atau kanker endometrium, saya belum ada data. Kemudian untuk yang adenomiosis sama, dok, saya juga belum tahu, dan mungkin pengalaman saya juga belum banyak ya pada pasien-pasien dengan adenomiosis dan myoma, apakah memang menyebabkan menopause lebih lama. Tapi setahu saya kalau yang di literatur itu tidak ada faktor disease endometriosis atau myoma uteri yang menjadi faktor yang menyebabkan menopause lebih panjang. Biasanya menopause lebih panjang itu misalnya pada multipara disebutkan, kemudian orang yang obes itu dikatakan memang dia cenderung lebih lama. Demikian, Dr. Pujo. Mungkin Prof. Hendi yang punya banyak pengalaman. Iya, jadi kalau kanker tadi mungkin yang germinal ya. Iya betul. Saya mengamati ya, cukup banyak kasus-kasus yang adenomiosis, endometriosis, myom. Ya selalu kita kan ini kalau misalnya kita konservatif kan, kalau sudah menopause kan akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi cukup banyak ya, sampai 55, 57 itu masih mens terus. Jadi belum juga berhenti mensnya. Ini pengalaman. Terima kasih, Dr. Ratna, Dr. Vivit. Oke. Terima kasih Pak Purjo. Ini fakta yang didapat oleh Dr. Pujo. Jadi tampaknya ini tugas dari kita, Dr. Ratna, Dr. Vivit, untuk melakukan pendalaman. Mungkin perlu suatu diteliti kasus-kasus yang demikian ini. Baik, terima kasih. Ini ternyata banyak pertanyaan ini ya yang masuk di Q&A. Saya bacakan aja. Dari Dr. Joko Pratomo, ini menarik ini ya. Bagaimana jika menghadapi pasien yang menghendaki agar menopausanya diundur? Jadi menopausanya diundur ini. Nah, ini harapannya menarik nih. Harapannya agar kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Tetap bisa seksual intercourse, mengimbangi suaminya lebih mudah. Nah, ini pertanyaan yang cukup detail ini. Monggo. Dr. Ratna apa Dr. Wiwi dulu? Silakan. Dr. Wiwi dulu, silakan. Dr. Wiwi. Ya, Bro, mungkin nanti bisa ditambah oleh senior saya di sini. Kalau ingin diundur dengan menopause, artinya ya kita beri dengan terapi silih hormon. Jadi pemberian terapi silih hormon, mungkin di sini bisa kita mulai dengan dosis yang lebih kelompok estrogen yang low dose. Kalau mungkin low dose di sini mungkin estradiol 1 mg, kemudian kelompok progesteron mungkin yang punya efek anti mineral kortikoid dan anti androgenik. Sediaan di sini ada, tapi mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya. Sampai kapan? Iya, sampai kapan? Sampai keinginannya pasien. Kalau pasien ingin haid, artinya kita memberikan secara siklik. Tapi kalau pasiennya tidak ingin haid, kita bisa memberikan secara kontinu. Demikian, Prof. Mungkin ada tambahan yang lain lagi. Baik. Jadi saya disampaikan tentang terapi silih hormon yang sebaiknya dipakai. Mungkin Dr. Ratna, bagaimana lebih pertanyaan jawab harapannya tadi mungkin bisa dijawab. Tadi yang sudah jawab tadi tentang terapinya. Nah, sekarang kalau mengimbangi suami yang lebih muda ini, kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Ada jawabannya, Dr. Ratna? Ya, mungkin ya harus disampaikan ke pasien bahwa menopause sebenarnya tidak bisa diundur. Hanya karena selama ini orang awam mengatakan bahwa menopause itu kalau kita sudah tidak haid selama setahun kita katakan sudah menopause ya. Tetapi ya, itu yang harus kita sampaikan bahwa ibu bisa tetap haid, cuman memang dengan terapi silih hormon. Dan biasanya kalau seksual intercourse ini mungkin karena nyeri, karena dispareuninya akibat hipoestrogen. Nah, terapinya salah satunya adalah dengan terapi silih hormon. Atau libido ya, keinginannya yang kurang, mungkin itu juga di terapi bisa dengan terapi silih hormon, kita memberikan preparat androgen, walaupun ini masih tanda tanya ya, apakah memang efektif untuk meningkatkan libido atau desire-nya. Tapi yang paling penting adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi dengan
pasangannya untuk melakukan seksual intercourse pada pasien-pasien yang sudah menopause. Jadi komunikasi yang baik dengan pasangan mungkin bisa memperbaiki seksual intercourse meskipun pasien itu tanpa terapi sulih hormon. Mungkin itu tambahan saya, Prof. Baik, terima kasih tambahan dari Dr. Ratna. Dr. Wiwit mau nambahkan? Ya. Mungkin kalau ada keluhan terkait seksual intercourse atau mungkin keluhan seksual desire, mungkin memang Prof yang pertama kali mungkin konseling edukasi terhadap pasiennya, dan kemudian kalau memang masih belum berhasil bisa ditambahkan preparator hormonal, namun yang perlu dicermati preparator hormonal golongan androgen seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rana, untuk di tempat kita ini masih off label. Mungkin hanya ada beberapa negara tertentu di luar yang itu sudah membolehkan, meng-approve untuk dilakukan sebagai terapi seksual, tapi tidak banyak. Di Indonesia masih off label itu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi untuk Dr. Joko Pratomo bahwa menopause sebetulnya tidak bisa diundur ya, tapi karena itu konseling nomor 1. Tetapi bila muncul keluhan-keluhan termasuk yang disampaikan tadi tentang mungkin salah satunya itu vulvovaginal atropi, di mana pengaruh estrogennya rendah hingga di daerah vagina, di daerah organ-organ dalam itu mengalami pengaruh, yaitu bisa diberikan terapi hormon. Salah satunya bisa yang lokal ya, bekerja lokal di sana. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Nadir. Ini juga ini, kalau diperlukan HRT sampai kapan diberikan dan berapa lama? Jadi lebih teknis ini. Kalau diberikan, bagaimana indikasinya dan sampai kapan diberikan? Dr. Wiwit menambahkan untuk pertanyaan ini, nanti disusul Dr. Ratna. Baik, terima kasih Prof. Mungkin mirip dengan yang pertama tadi ya Prof. Kapan diberikan apabila sekali lagi ada keluhan, tapi itu juga masih kita tanya lagi, keluhan ini apakah mau diterapi hormonal apa tidak. Kalau mau diterapi hormonal, perlu kita screening dulu. Apakah ada kontraindikasi, baik absolut maupun relatif. Kalau absolut tentu tidak boleh, kalau ada kontraindikasi relatif, dapat kita berikan, tapi dengan monitoring ketat, dan kita lakukan evaluasi. Sampai kapan? Sampai keluhannya, kalau diberikan, sampai keluhannya membaik. Gitu. Baik. Dr. Ratna mau menambahkan? Ya, memang kalau kita terapinya sekarang berdasarkan keluhan dan keinginan dari pasien. Kalau ada keluhan, kemudian pasien menghendaki untuk diterapi sulih hormon, maka kita berikan terapi sulih hormon. Berapa lama? Nah, ini yang susah. Berapa lama? Apakah keluhannya itu dia membaik atau enggak? Karena kalau ternyata keluhan tidak membaik, maka kita harus mengevaluasi apakah benar-benar keluhan yang muncul pada saat menopause itu akibat dari hipoestrogen. Kemudian kalau ternyata keluhan itu membaik, maka kita edukasi ke pasien apakah mereka memang masih membutuhkan atau tidak. Kalau ternyata mereka merasakan manfaat dari terapi sulih hormon ini banyak dibandingkan dengan kerugiannya, maka kita bisa memberikan paling enggak sampai 60 tahun ya Dok ya, karena kalau sudah 60 tahun sudah geriatri itu keluhan-keluhan muncul bukan karena hipoestrogennya, tapi mungkin karena memang faktor degenerasi. Mungkin itu tambahan saya, Dr. Prof. Hendi. Terima kasih, Dr. Wiwit, Dr. Ratna. Jadi tadi lebih saya detailkan tentang bagaimana sampai kapan, karena dalam pemberian terapi hormon ada yang disebut window of opportunity, adalah 10 tahun. Jadi dari menopause pertama sampai 10 tahun itu adalah masa berfungsinya terapi hormon. Kalau di luar itu, tampaknya fungsinya sudah tidak optimal lagi. Karena itu disampaikan Dr. Rana sampai 60, karena rata-rata orang Indonesia 50 tahun. Jadi kalau 10 tahun sampai 60. Setelah 60 biasanya sudah mengalami keseimbangan tersendiri hormon. Jadi masuk ke periode senilis yang mungkin tidak perlu terapi hormon di sini. Baik. Setelah dijawab tadi Dr. Ratna sama Dr. Wiwit, ada lagi pertanyaan ini. Izin bertanya, bolehkah diberi contoh terapi hormon yang mudah didapat di Indonesia dan dosisnya bagaimana untuk menopause dini, dan apa yang perlu dievaluasi selama pemberian itu? Monggo silakan, Dr. Ratna bisa atau Dr. Wiwit, silakan Dr. Wiwit. Iya, ini apa boleh sebut merek dagang ya, Prof? Monggo silakan. Iya, mungkin kalau kita melihat merek dagang, jadi kita berikan
preparat estrogen low dose dan kelompok yang punya efek anti mineral kortikoid dan anti androgen untuk progesteronnya, mungkin bisa kita berikan Angelic di sini, Prof. Kemudian ada preparat lain mungkin yang hanya isinya mungkin estrogen only, mungkin estrogel itu bentuk gel, atau mungkin ada lagi mungkin saya baru tahu juga tahun ini ada Ovestin, itu isinya estriol, ada 2 preparat, itu bisa ada yang tablet, ada juga yang krim. Atau mungkin juga kalau ada juga Claira, tapi kalau Claira ini dosisnya lebih tinggi, estradiol 2 mg. Mungkin itu Prof, mungkin bisa ditambahkan. Iya, terima kasih Dr. Wiwit diberikan nama-nama obat lebih detail. Selanjutnya Dr. Ratna bisa menambahkan? Iya, kalau menurut ESRI 2016 memang sudah cukup lama ya ini. Yang ideal itu dan lebih aman diberikan adalah 17 beta estradiol dibandingkan estradiol conjugated equine estradiol ataupun ethinyl estradiol. Nah, 17 beta estradiol ini ada di estrogel tadi kalau memang diberikan dengan lokal ya atau dioles. Kemudian kalau yang per oral itu ada sudah disebutkan tadi mereknya sama Dr. Wiwit, dan kalau memang pasien itu masih punya uterus kan kita wajib memberikan progesteron, dan progesteron yang aman dikatakan adalah golongan drospirenol. Jadi kita bisa memberikan kombinasi 17 beta estradiol dengan drospirenol. Dan kalau yang oral kita cukup memberinya sehari sekali. Kalau pasien itu menghendaki untuk menstruasi ya kita berikan sekuensial. Sekitar 21 tablet habis, kemudian dia haid, baru dilanjutkan kemasan yang berikutnya. Tapi kalau mereka hanya untuk mengobati keluhan, tidak menghendaki haid, kita bisa berikan secara kontinu. Demikian, Prof. Ya, jadi demikian ya. Jadi ada cara-cara pemberiannya dan monitornya gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih. Kapan mulai terapi hormon diberikan? Jadi termasuk bagaimana seperti tadi ya, tapi ini khusus untuk bagaimana pada yang iatrogenik, pada menstruasi dini yang iatrogenik ya. Jadi karena apa ya, tindakan yang kita lakukan. Bagaimana ini? Dr. Wiwit? Iya, mungkin rasanya sama, Prof, dengan tadi menopause dini. Salah satu penyebab menopause dini juga iatrogenik, entah itu karena operasi pengangkatan indung telur bilateral atau karena kemoterapi atau radiasi. Jadi tadi seperti juga yang sudah disampaikan Dr. Ratna, jadi kita memberikannya dalam rangka pencegahan baik untuk efek keluhan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi sesegera mungkin diberikan pemberian preparat terapi sulih hormon. Baik, Dr. Wiwit sudah menjawab. Mungkin ditambahkan, Dr. Ratna, silakan Dr. Ratna. Yang iatrogenik ya, disebabkan kalau iatrogenik, silakan. Iya, jadi kalau iatrogenik itu kalau memang karena tindakan diangkat ya pasti dia sudah menopause. Kalau memang mau meyakinkan lagi kita bisa memeriksa pemeriksaan gonadotropin yaitu FSH dan kadar estradiolnya. Kalau memang gonadotropin FSH sudah lebih dari 40 mili international unit per mili dan kadar estradiolnya sudah kurang dari 50 pikogram per mili dan pasien ada keluhan, maka itu saatnya kita melakukan atau menerapi dengan terapi sulih hormon. Tapi misalnya iatrogeniknya ini karena kemoterapi atau karena radiasi, mungkin ada beberapa kasus yang kemoterapinya tidak langsung merusak gonad ya. Mungkin dia bisa hanya mengurangi saja, tetapi tidak benar-benar gonadnya itu menjadi disfungsi. Nah, kalau pada kasus itu, saya rasa ya perlu kita pastikan dulu apakah memang dia sudah mengalami menopause dengan melakukan pemeriksaan gonadotropin dan kadar estradiol. Kalau memang sudah ada tanda-tanda dia mengarah ke arah menopause dengan tingginya kadar FSH dan rendahnya kadar estradiol, dan ini diulang 2 kali ya dalam selang 1 bulan, meyakinkan kita bahwa dia sudah dalam kondisi menopause, dan kalau dia ada keluhan, baru kita berikan terapi sulih hormon. Demikian, Prof.
Ya, jadi tadi disebutkan bahwa tampaknya kita harus pastikan kalau menopause dini ini ya, dengan pemeriksaan hormonal dengan jangka yang berbeda, bagaimana hormonnya FSH, estradiolnya bagaimana. Nah, setelah pasti memang kalau ada keluhan ya harus diterapi seperti disampaikan oleh Dr. Ratna sama Dr. Wiwi tadi. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Ari Widiasa ini ya. Mohon menanyakan apakah antara menopause dini dan yang di atas usia 50 tahun atau 54 tahun masih mengalami menstruasi yang teratur terhadap risiko keganasan bagaimana? Jadi pertanyaan tadi seperti Dr. Pujo tadi, apakah pada yang menopause dini dan yang di atas usia 54 tahun tapi masih mengalami menstruasi yang teratur terhadap risiko keganasan? Ada data enggak ini? Dr. Ratna mungkin, silakan Dr. Ratna. Yes, terima kasih Prof. Sekali lagi data kita tidak punya ya Prof ya, mungkin ini PR tadi sudah disampaikan Prof Hendi, PR kita untuk melihat. Tapi kalau kita lihat wanita usia 54 tahun masih dengan haid yang teratur, maka resiko menurut kami, menurut saya ini karena dia proliferasi endometriumnya masih terjadi, kemudian ovulasinya masih terjadi, apalagi kalau dia masih seksual aktif, resiko terjadinya kanker memang masih akan tinggi pada wanita yang masih haid teratur dengan usia lebih dari 54 tahun. Mungkin resiko terjadinya kanker endometrium karena proliferasi endometriumnya masih terjadi. Apalagi kalau usia-usia mendekati menopause itu kan seringkali terjadi anovulasi, gangguan haidnya anovulasi sehingga paparan estrogennya menjadi anopause, jadi tidak anopos itu tidak bisa diatasi dengan atau tidak bisa diimbangi dengan kadar progesteron, sehingga resiko terjadinya proliferasi endometrium, terjadinya hiperplasi endometrium akan meningkat pada wanita ini. Kemudian apalagi kalau ada faktor resiko ya, misalnya ada obesitas, kemudian ada diabetes, nah resiko itu akan meningkat. Kemudian kalau yang menopause dini tadi, yang seperti pertanyaannya Dr. Pujo, maka memang kalau memang menopause dininya ini disebabkan oleh gonadal dysgenesis, risiko terjadinya kanker ovariumnya akan tinggi karena pada gonad si wanita tersebut ada komponen testis atau yang kita kenal dengan ovotestis, maka risiko terjadinya kanker ovarium jika kita temukan pada wanita usia kurang dari 30 tahun akan meningkat. Demikian, Prof. Iya, jadi perlu data yang lebih lanjut lagi ya, Dr. Ratna ya, untuk melihat bagaimana kejadian keganasan ini. Dr. Wiwit mau menambahkan, Dr. Wiwit? Iya, Prof. Mungkin juga tadi seperti yang sama Dr. Ratna, kalau di atas usia 54 tahun, kalau wanita ini masih haid teratur, artinya kan dan ada ovulasi, artinya masih ada hormon progesteron yang di sini mungkin akan punya sifat protektif. Jadi masih ada yang membalance dari hormon estrogen tadi, tidak terjadi peristiwa anopause estrogen. Kemudian tentu juga kejadian keganasan ini multifaktorial juga. Kita tidak hanya bisa melihat satu hal saja, seperti yang tadi sama Dr. Ratna, ada juga faktor obesitas, mungkin faktor di keluarga, family mungkin ada atau tidak. Jadi tentu kita melihatnya juga lebih secara menyeluruh atau komprehensif, Prof. Demikian, Prof. Baik, terima kasih namanya Dr. Wiwit melengkapi apa yang disampaikan Dr. Ratna. Masih banyak pertanyaan dari kolom Q&A. Ini ada pertanyaan menarik ini, cuma tidak disebut namanya ya. Bagaimana tata laksana infertilitas? Nah, ini masih berbicara infertilitas ya, pada pasien POI, premature ovarian insufficiency. Wah, ini menarik benar, ini sudah menyangkut infertilitas pada mereka yang sudah mengalami ovarian insufficiency. Dr. Wiwit, monggo, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Infertilitas mungkin ini berarti berbeda, sedikit melebar dari topik yang hari ini. Infertilitas pada POI, tentu kita harus lihat dulu ada nggak cadangan ovariumnya, ada nggak folikelnya. Kalau tidak ada, ya mau nggak mau berarti kita tidak akan dapatkan sel gamet atau oosit di sini dari pihak perempuan. Kalau tidak ada oosit, tentu kita tidak bisa melakukan bayi tabung. Tidak ada bahan yang kita lakukan untuk kita kawinkan antara sperma dan oosit atau kita lakukan ICSI. Sehingga pada POI, kalau memang sudah ada folikelnya, tentu solusi utamanya adalah surrogate mother mungkin untuk di Indonesia, karena undang-undang kita masih melarang untuk melakukan donor oosit. Demikian, Prof.
Ya, terima kasih. Jadi mesti dilihat dulu ya. Jadi ada enggak oositnya yang pada ini. Tapi susah kalau kita mengatakan ini pasien sudah ovarium insufisiensi ya. Tapi keterjadian insufisiensi artinya sebetulnya betul-betul belum habis sebetulnya ya. Masih memungkinkan, tapi ya kita tidak tahu sampai seberapa. Mungkin Dokter Ratna bisa menambahkan bagaimana pertanyaan untuk tata laksana infertilitas. Ya, kalau kita bicara infertilitas, memang ini merupakan masalah pada pasien-pasien yang dengan POI, prematur ovarium insufisiensi. Jadi POI atau prematur ovarium insufisiensi ini kita mungkin bisa membedakan apakah memang benar cadangan ovariumnya itu habis ataukah ada tetapi dia tidak peka terhadap hormon gonadotropin. Jadi yang kita sebut mungkin sindroma ovarium resisten gonadotropin. Ini kita bisa bedakan dengan melihat cadangan ovarium atau cadangan folikel, menghitung antral follicle count. Jadi dengan transvaginal sonografi kita bisa melihat apakah di ovarium itu masih tampak adanya folikel atau tidak. Kalau memang misalnya tidak, maka berarti kemungkinan cadangan ovariumnya ini memang sudah sedikit ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya agak sulit untuk kita bicara tentang infertilitasnya. Maka mungkin kita bisa mengedukasi ke pasangan suami istri itu untuk adopsi, atau kalau memang, tapi di negara kita seperti dikatakan Dr. Wiwi tadi, itu belum ada legal aspek untuk donor oosit. Kalau di luar negeri mungkin bisa donor oosit ya, kemudian ditanam di rahim si penderita tersebut, penderita yang mengalami POI, tapi di negara kita untuk legal aspeknya belum ada. Nah, kalau yang kedua, kalau misalnya kita masih mendapatkan gambaran ovarium, gambaran folikel pada ovarium, ada kemungkinan itu suatu sindroma ovarium resisten gonadotropin, yang kemungkinan karena reseptor FSH-nya di sel granulosa di ovarium tersebut itu mungkin sedikit atau ada kelainan dari reseptornya. Untuk memunculkan mungkin kita bisa terapi dengan estrogen, ya kita berikan terapi studi hormon untuk meningkatkan reseptor FSH-nya pada sel granulosa dari folikel tersebut sehingga diharapkan dia suatu saat mungkin bisa respon. Jadi kita bisa berikan terapi studi hormon pada pasien yang sindroma ovarium resisten gonadotropin. Demikian, Prof. Ya, oleh Dr. Ratna dijawab bahwa perlu kita bedakan ini dengan SORG, sindroma ovarium resisten gonadotropin ya. Dilihat benar, ini kayaknya harus dirujuk ini kalau sudah demikian ya. Coba dirujuk ke center yang tersier terutama ya untuk dievaluasi apakah memang ini terjadi karena penanganannya tentu berbeda. Dan apa yang disampaikan Dr. Wiwi juga tadi bahwa memang tampaknya kalau sudah mengalami demikian, kalau sudah penanganan infertilitas tidak gampang dan nomor satu harus konseling yang baik dan tidak saling menyalahkan dan kemudian rujuklah pasiennya tersebut karena perlu penanganan dan nomor satu kita harus konseling tadi dengan pasien. Baik, ini ada penara menarik juga ini ya dari tadi ada Dr. Indi kalau nggak salah tadi ya saya lihat tadi ya mengatakan bahwa ada gradasinya pertanyaannya tadi bahwa sebelum masuk menopause itu ada masa klimakterium kalau nggak salah disampaikan di tulisannya tadi ya saya baca ya. Nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan ya dan apakah ada keluhan-keluhan di sini? Silakan pada klimakterium ini. Dr. Wiwit mungkin menambahkan? Ya, okay. Baik, Prof. Jadi keluhan klimakterium ini sebenarnya kan juga karena pengaruh turunnya aktivitas dari ovarium. Jadi di sini ada penurunan estrogen, tidak ada ovulasi, kemudian ada di sini ada dan juga atrofi endometrium. Jadi kalau misalnya tidak ada sebenarnya mirip-mirip yang tadi kita diskusikan pada bulan menopause, kalau tidak ada keluhan ya mungkin kita tidak memberikan terapi. Tapi kalau misalnya ada keluhan, kita bisa tawarkan tadi pemberian preparat seli hormon. Kalau kita melihat data yang ada, mungkin sebenarnya keluhan pada klimakterium ini mungkin yang datang ke klinik mungkin atau yang datang ke dokter mungkin kalau untuk di Indonesia mungkin tidak sebanyak yang mereka jadi yang datang tidak sebanyak mereka yang tanpa keluhan. Nah, namun kalau ada keluhan ya kita berikan terapi seli hormon tadi, Prof. Ingin, Prof. Ya, Dokter
Ratna menambahkan klimakterium tadi. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau klimakterium itu kan mungkin istilahnya sekarang itu menopausal transisi. Jadi transisi menopause ya, sebelum benar-benar dia masuk ke final menstrual period. Nah, pada fase-fase ini biasanya yang paling sering terjadi adalah gangguan haid, menstrual irregularity. Jadi gangguan haid yang seringkali karena disebabkan oleh anovulasi yang menyebabkan inadequate dari fase luteal. Nah, pada kasus seperti ini, maka biasanya pasien datang dengan keluhan perdarahan uterus abnormal, sehingga terapinya ya kita regulasi haidnya. Kalau memang ternyata pada saat itu sudah juga ada keluhan, paling sering adalah vasomotor syndrome, misalnya ada hot flashes, kemudian ada keringat malam, nah itu sudah menunjukkan tanda-tanda estrogen yang rendah, baru kita tawarkan untuk terapi sulih hormon. Jadi kalau gangguannya hanya karena gangguan haid, maka kita bisa memberikan progestin saja. Kalau memang haidnya ternyata di anamnesis masih banyak, kita anggap kemungkinan masih anopus estrogen karena endometriumnya masih bisa berproliferasi, kita bisa memberikan progesteron mulai hari ke-16 selama 7 hari. Tapi kalau sudah ada keluhan vasomotor syndrome, kita bisa menawarkan untuk pemberian terapi sulih hormon kalau pasien itu menghendaki. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Ratna, Dr. Wiwit. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, lumayan ini. Ini Dr. Ari lagi, bertanya lagi Dr. Ali. Beberapa pengalaman kami kadang-kadang menyesal kenapa tidak agresif operasi saat usia reproduksi 40 tahun, hanya kistektomi. Dengan PA-nya tadi kiste coklat ya. Ujung-ujungnya usia udah 50 tahun atau 54 tahun, kontrol udah jadi kista recurrent dengan papil positif sesar asites. Bagaimana pendapat Dr. Wiwit, Dr. Ratna ini? Agresi pada usia reproduksi dengan kista coklat tadi. Ini menarik ini karena di lapangan sangat banyak ini. Bagaimana pendapat para pakar dari FAIR ini? Silakan. Ya, mungkin mungkin ini pendapat saya pribadi ya, Bro. Penanganan kista coklat ini kita tidak bisa melihat hanya pada satu sisi atau satu sudut pandang. Karena kalau kita lihat dari keluhan pada endometriosis itu kan infertilitas, kemudian keluhan massa atau endometrioma, dan kemudian keluhan nyeri atau pain-nya. Kalau kasusnya yang mungkin pasien ini masih infertilitas, masih ingin punya anak, tentu kalau kita agresif akan menjadi beban bagi pasiennya. Bagaimana cara dia untuk punya anak, sedangkan kita untuk donor oosit tidak diperbolehkan. Jadi memang rasanya kalau saya pribadi, Prof, terapi pada endometriosis tidak bisa kita serta hanya pada semua disamaratakan, kita harus individual tergantung dari keluhan pasien. Akan sangat berbeda kalau memang misalkan pasien sudah tidak ingin punya anak, atau dia sudah punya anak sudah 2 atau 3, terus pasien ada keluhan pain, dysmenorrhea yang berat, ya mungkin terapinya kita tidak hanya kistektomi, tapi juga kita lakukan pengangkatan indung telur. Di sini dengan harapannya endometriosis tidak respon untuk kambingnya juga turun. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Dr. Ratna menambahkan. Ya, terima kasih, Prof. Jadi ini kan terkait rekarensi ya, kekambuhan endometriosis. Kita tahu bahwa endometriosis ini angka kekambuhannya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya pasiennya Dr. Ari ya, Dr. Ari Widiasa ini memang sudah tidak menghendaki punya anak, memang bisa dilakukan terapi radikal dengan pengangkatan kedua ovarium. Cuman ya kasihan kalau pasiennya nanti ini akhirnya ada keluhan menopause seperti ini. Nah, kalau saya pribadi mungkin ya kalau memang dia masih kurang dari 40 tahun, kita bisa memang kistektomi saja, tapi selanjutnya dilakukan supresi dari fungsi ovariumnya. Kita berikan supresi ovarium sampai dengan mungkin wanita ini katakanlah berapa tahun ya, agak susah mengatakan kalau memang dia ingin punya anak, mungkin ya sampai dia mau program punya anak. Karena saya berpikir bahwa meskipun
endometriosis ini juga sangat merepotkan karena memang dia menyebabkan kesakitan atau morbiditas yang cukup besar pada pasien dan angka kekambuhan yang cukup tinggi, tetapi pasien ini masih tetap memerlukan hormon untuk fungsinya sebagai seorang perempuan. Jadi tergantung kondisi pasiennya, Dr. Ari. Kalau memang pasiennya memang masih mengharapkan punya anak, ya mungkin kita supresi dulu, setelah ovari dilakukan histektomi, selanjutnya dilakukan program. Tapi kalau memang tidak ingin punya anak, itu bisa ditawarkan ke pasien untuk melakukan tindakan pengambilan kista secara bilateral, ya, diambil semuanya. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik tadi, Dr. Arya. Dan ini masih kontroversi dan banyak perdebatan, ya. Apalagi dengan ini PA-nya kista coklat, ya. Sebenarnya jinak kan ini, ya. Jadi kita harus paham bahwa kalau memang dia seperti Dr. Ratna, kalau nggak ada keinginan punya anak, ya kita harus memberikan terapi supresi, diberikan terapi hormon agar kekambuhan. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah kekambuhan. Tapi kalau ternyata biasanya kalau nyeri dan tidak bisa teratasi, ya mungkin harus terapi definitif dengan tindakan angkat rahim dan lain-lain. Tapi tentunya ini harus konseling yang baik pada pasiennya, ya. Baik, terima kasih Dr. Ratna, Dr. Wiwi telah menjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, masih ini dari Dr. Joko ini menarik juga ini. Jadi pada usia 40 tahun wanita sudah MOW 5 tahun yang lalu. Ternyata haidnya mulai berubah ini, ya, usia 40 tahun ini, ya. Makin maju, 2 bulan terakhir haid tiap 2 minggu, lamanya 7 hari. Pasien terganggu karena sering haid. Berat badannya stabil pada 5 tahun terakhir ini. USG-nya kesannya normal. Bagaimana ini menangani ini? Apakah diperlukan pengaturan siklus, dikembalikan ke siklus 28 hari, atau bagaimana? Silakan. Siapa dulu? Silakan. Dr. Wiwit, Dr. Ratna, silakan. Dr. Ratna dulu. Dr. Wiwit, silakan. Oke. Mungkin saya coba menjawab dulu, Prof. Mungkin ada ditambahkan oleh Dr. Ratna dan Prof. Hendy. Ya, kalau MOW-nya mungkin dengan laparotomi kadang-kadang saya pribadi dulu kalau melakukan kadang-kadang kita lupa kalau di bawahnya tuba itu ada pembuluh darah. Memang masih kontroversi, namun ada yang menyebutkan bahwa aliran darah dari vaskuler di bawah tuba itu juga dapat memberi kontribusi terhadap vaskularisasi pada ovarium. Jadi mungkin kita perlu hati-hati kalau kita melakukan MOW. Biasanya kalau kita melakukan laparoskopi akan lebih mudah dan kita bisa menghindari cederanya vaskular di bawahnya. Kemudian kalau memang masih usaha reproduktif, memang kalau ada gangguan haid kita artinya sudah masuk ke diagnosis PUA. Di sini PUA kita lakukan terapi, tentu kita melihat etiologinya berdasarkan palm coin yang sudah kita ketahui bersama. Jadi bagaimana tata laksananya, kita mengikuti dari etiologi berdasarkan terapi PUA dari palm coin tadi, Prof. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan, ya, pada waktu tindakan MOW. Bagaimana Dr. Ratna ini? Jadi setelah MOW umur 40 tahun, tampaknya pola haidnya ini terganggu ini. Bagaimana penanganannya ini? Silakan Dr. Ratna. Oke, kalau baca ini kasusnya haidnya 14 hari, berarti siklusnya kan cuma 14 hari, ya. Jadi saya asumsikan 14 hari itu dari awal haid ke haid lagi. Jadi dia hanya bersih haid selama 7 hari, karena lama haidnya 7 hari. Ini kalau menurut saya sudah termasuk dalam perdarahan uterus yang abnormal. Nah, perdarahan uterus abnormal seperti yang tadi dikatakan Dr. Wiwit, kita pastikan dulu penyebabnya apa dari palm coin. Apakah ada kelainan organik atau tanpa ada kelainan. Kalau tidak ada kelainan, yang paling sering adalah disfungsi ovulasi. Jadi mungkin saja pada pasien ini sudah ada gangguan ovulasi. Bagaimana cara kita tahu? Mungkin ya kalau saya perlu diperiksakan hormon basalnya bagaimana, FSH-nya, apalagi ini ada riwayat MOW, apakah sudah mulai ada peningkatan, kemudian kadar estradiolnya bagaimana. Kemudian kalau untuk menegakkan apakah memang benar ini ada anovulasi atau enggak, bisa kita pastikan dengan pemeriksaan hormon progesteron pada fase mid-luteal, jadi 7 hari dari perkiraan haid. Tapi kalau melihat siklus haidnya cuma 14 hari, kemungkinan dia ada gangguan ovulasi cukup besar kalau memang tanpa ada keluhan, tanpa ada penemuan dari kelainan anatomik yang lainnya atau organik. Nah, apakah perlu dibuat 28 hari? Kalau pasiennya sudah
istilah apa tulisannya pasien terganggu. Kalau pasiennya terganggu, saya rasa perlu diatur siklus haidnya. Jadi boleh diberikan ada beberapa macam obat ya. Kalau kita tahu penyebabnya memang tidak ada kelainan anatomi, mungkin kita bisa memberikan dengan mengatur siklus haidnya atau melakukan regulasi haid. Demikian, Prof. Terima kasih, Dr. Ratna, Dr. Wiwit. Ini saya lihat ada beberapa senior di divisi FAIR hadir di sini. Prof. Lila raise hand ini memang sering disampaikan oleh Prof. Lila tentang terutama MOW ini. Mungkin Prof. Lila bisa menambahkan. Silakan, Prof. Lila. Terima kasih, Prof. Hendi. Tadi sayang itu tadi langsung tanya ya. Jadi tidak ada presentasi dari Dr. Wiwit dan Dr. Ratna. Jadi apa kerugian-kerugiannya menopause dini itu tidak disampaikan mengapa. Nah, yang akan saya soroti adalah tugas saya di KSM Objin sekarang, laporan pagi, dan ada beberapa kasus menopause dini yang iatrogenik yang tidak perlu terjadi. Dilakukan BSO yang sebetulnya tidak indikasi untuk BSO, mengangkat kedua ovarium. Kemudian penanganan HPP, ligamentum infundibulopelvicumnya diikat, dijepit, sehingga vaskularisasi ovariumnya terganggu. Maka akan terjadilah POI tadi. Itu yang, nah ini termasuk yang sterilisasi tadi Dr. Wiwit sudah menyinggung, di situ banyak pembuluh darah yang pergi ke tuba dan pergi ke ovarium. Kalau terlalu agresif melakukan, kalau zaman dulu banyak dengan itu yang banyak sekali terjadi gangguan haid itu adalah bila dilakukan kauterisasi itu sangat mengganggu vaskularisasi ovarium. Itu barangkali yang ingin saya tambahkan, banyak sekali iatrogenik yang tidak perlu. Dan kadang-kadang juga pada pasien beberapa kali kita mendapatkan itu ada perdarahan karena asalnya dari SBR pada seksio tidak terkontrol dengan baik, lalu masuk ke parametrium dan sampai ke ovarium. Lah, sebutkan ovariumnya hematom, lalu dilakukan ovarektomi. Padahal dari sana tuh tidak ada perdarahan. Itu komentar saya. Kemudian menambah sedikit dari Dr. Ari tadi menyampaikan bahwa dia menyesal tidak mengangkat ovarium pada waktu melakukan sistektomi pada usia 40 tahun. Ya memang hematoma itu ada sekian persen tapi sangat kecil untuk terjadi keganasan itu memang ada. Apakah dari sana apa tidak, itu tentu perlu dilihat ya. Tapi ada satu hal yang bisa kalau memang dia sudah tidak ingin punya anak lagi, kebetulan kita buka perut, laparotomi, yang bisa mengurangi risiko karsinoma ovarium itu adalah melakukan salpingektomi. Kalau pasien di salpingektomi, keduanya itu risiko kanker ovarium yang mungkin Dr. Pujo bisa itu mengurangi risiko kanker ovarium. Tapi ya tetap hati-hati seperti dikatakan Dr. Wiwit, jangan mengganggu vaskularisasi ovarium. Barangkali itu yang ingin saya tambahkan, Prof. Hendi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Lila. Prof. Lila, saya senior di Objin Surabaya, menyampaikan tadi perlu kita harus hati-hati ya dalam penanganan pasien, jangan sampai iatrogenik yang terjadi menopause dini ini gara-gara kita melakukan hal-hal yang mungkin merugikan pasien tadi. Terima kasih masukan dan koreksinya, dan harus berhati-hati dengan kalau sampai terjadi menopause dini itu banyak sekali hal-hal yang akan menyebabkan yang tidak nyaman untuk pasien.
Baik, waktu kita sudah jam 11. Mungkin saya butuh waktu sedikit saja memberikan closing statement dari masing-masing, dari Dr. Ratna mungkin sebentar, kemudian Dr. Wiwit sebentar. Silakan, Dr. Ratna silakan untuk closing statement-nya. Singkat saja. Baik, terima kasih. Jadi menopause dini memang jarang terjadi, tetapi kalau memang terjadi, maka kita tawarkan terapi suli hormon. Bukan tawarkan ya, kalau terapi menopause dini kita berikan terapi suli hormon sampai dengan usia menopause yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dr. Wiwit silakan closing statement. Ya, mungkin hanya menambahkan dari Dr. Ratna, Prof. Sebelum kita melakukan tindakan-tindakan medis terkait dengan menopause ini yang karena iatrogenik, kita perlu sampaikan ke pasien bahwa kemungkinan menopause akan terjadi dengan keluhan-keluhannya dan bagaimana konseling untuk tidak lanjut dari keluhan-keluhan menopause tersebut. Terima kasih. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Jadi dengan demikian, teman-teman semua dan sejawat, kita telah mengakhiri acara TAS Tanya Apa Saja dalam 1 jam ini, dan saya catat banyak sekali pertanyaan dan koreksi maupun hal-hal yang sangat membantu kita. Jadi sekali lagi semoga ini bisa membuat kita memberikan terbaik untuk pasien kita, dan sekali lagi salam sehat dan tetap kita selamat dan aman dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Arif Tunjung Seto, host. Silakan. Matur nuwun, Prof. Hendi dan juga seluruh narasumber staf yang hadir, Dr. Brahmana tadi selaku ketua, dan juga narasumber kita hari ini, Dr. Ratna, Dr. Wiwit, dan juga staf senior FAIR yang lain. Alhamdulillah, Prof. Lila, matur nuwun kehadirannya, dan alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang muncul dan bukti bahwa menopause dini masih menjadi concern kita, yang karena salah satunya menyangkut masa depan pasien dan juga keluarganya. Terima kasih dan alhamdulillah semua bisa terjawab. Kita mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi pada acara TAS Tanya Apa Saja tahun berikutnya, bulan atau minggu depan. Terima kasih pada sekali lagi seluruh narasumber. Kita akhiri dan jangan lupa mulai hari Minggu besok akan dari Departemen Obstetrik Ginekologi Veteriner akan ada mulai nasional OASIS dengan kita hadirkan selama 3 minggu berturut-turut setiap hari Minggu. Yang pertama tanggal 5 besok hari Minggu, yakni melalui tema divisi fetomaternal dan juga divisi FAIR. Nanti Prof. Hendi, Prof. Lila, juga Dr. Ratna, dan yang lainnya akan hadir. Salah satunya juga akan membahas tema kita dari FAIR untuk OASIS tahun ini, yaitu mengenai endometriosis awareness. Kami harap kehadirannya seluruh peserta sekalian. Terima kasih. Tanpa panjang waktu, kami akhiri. Semoga kita senantiasa sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Hendi, Prof. Lila, Dr. Wiwit, Dr. Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.